Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa meneruskan pengajian kita pada kitab hadis Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita bahas pada pertemuan yang mulia ini, Allah jadikan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, akan menjadi wasilah kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, mari sama-sama kita ikuti dengan khidmat karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisus tsani, hadis yang kedua. An Umar, dari Umar radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada Umar, aidon pula atau juga qala, berkata siapa Umar, bainama ketika kami, bainama nahnu julusun, ketika kami duduk, inda Rasulillahi, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, ittola'a alaina, ittola'a, tiba-tiba datang alaina kepada kami. Siapa yang datang? Rajulun, seorang laki-laki, syadidun bayadi thiyabi, sadidun, sangat putih, sadidu bayadi, sangat putih, athiyabi, bajunya, syadidu sawadi sya'ri, lagi sangat hitam rambut kepalanya, la yuro, tidak ada yang terlihat, alaihi, bekas perjalanan jauh, atharus safari, la yuro, tidak ada yang terlihat, alaihi, baginya, atharus safari, bekas perjalanan jauh, wala ya'rifuhu, dan tidak ada pula yang kenal, dan tidak ada pula yang tidak ada yang kenal kepadanya, minna, dari kami semua, ahadun, seorang pun, hatta, sehingga, jalasa, duduk, siapa rajul, ilan nabi, dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat Umar sedang berada dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, hitam rambut kepalanya, wala ya'rifu ahadun, dan tidak ada yang melihat satupun dari mana asalnya. Tiba-tiba laki-laki itu yang sangat putih, yang sangat bagus, rambutnya hitam, tiba-tiba adalah datang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas nada rukbataihi, lalu laki-laki itu menyandarkan, ila rukbataihi, pada kedua lutut Nabi. Pas nada, lalu laki-laki itu menyandarkan rukbataihi, kedua lututnya, ila rukbataihi, pada kedua lututnya Nabi. Jadi satu riwayat yang menjelaskan bahwa laki-laki ini datang lalu kemudian menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi, wa wadoa, lalu meletakkan kafaihi, kedua telapak tangannya, ala fakhidaihi, di atas kedua paha Nabi. Satu riwayat menjelaskan bahwa rajul ini tangannya adalah meletakkan di atas pahanya sendiri. Satu riwayat lagi meletakkan di atas paha Rasulullah, tapi yang masyhur adalah meletakkan di atas pahanya sendiri. Begitu laki-laki itu sampai di sisi Rasulullah, waqala ya Muhammad, waqala, dan berkata siapa rajul tadi, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni, kabarkan kepadaku atau ceritakanlah kepadaku, anil islami, tentang Islam. Jadi laki-laki yang datang tadi tiba-tiba tidak ada yang melihat, tahu-tahu datang adalah menanyakan kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam. Yang pertama ditanyakan adalah kabarkan kepadaku, ceritakanlah kepadaku, kata rajul tadi, anil islami, tentang Islam. Maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al islamu, adapun Islam, antashhada alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, adalah utusan Allah. Jadi laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, yang pertama ditanyakan adalah tentang masalah Islam. Maka kemudian Rasulullah menjawab, Islam itu adalah yang pertama
syahadat yang kita kenal dengan rukun Islam. Bahwa ketika kita memeluk Islam, maka mau tidak mau wajib bagi kita untuk menyatakan, untuk mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang tempat sandaran kita kecuali hanya kepada Allah. Semua yang kita lakukan bermuara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus meyakini, mengimani, percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang kemudian menerima wahyu-wahyu dari apa yang telah Allah sampaikan dan menyampaikan kepada umatnya. Wa tuqimas sholata, dan engkau mendirikan sholat. Jadi Rasulullah menjelaskan, yang pertama syahadat, yang kedua adalah mengakui bahwa Nabi Muhammad utusannya Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, wa tuqimas sholat, yang kedua adalah mendirikan sholat. Jadi setelah syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka yang kedua adalah wa tuqimas sholat, mendirikan sholat. Jadi kalau kemudian kita mengaku Islam, lalu kemudian tidak mendirikan sholat, maka bukan Islam. Karena itu adalah bagian dari rukun yang harus kita laksanakan. Ketika kita memeluk ajaran Islam, maka wajib bagi kita untuk menunaikan ibadah sholat. Bahkan Rasulullah SAW sampaikan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad adamaddin. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha, maka barang siapa yang mendirikan sholat, faqad aqamadin, maka sesungguhnya ia adalah telah mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka sesungguhnya dia adalah telah menghancurkan agama. Maka awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahkan kemudian pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka semua amalnya akan menjadi baik. Idza sholahat sholaha kullu amali, kalau sholatnya baik, semua amalnya jadi baik. Wa idza fasadat fasada kullu amali, kalau sholatnya rusak, maka rusak semuanya. Bahkan kemudian Allah sampaikan, inna sholata tanha anil faksha wal munkar, sesungguhnya sholat adalah dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka ini menjadi rukun Islam yang harus kita laksanakan. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian adalah memberikan zakat. Apa yang kita miliki ini adalah titipan Allah, maka wajib bagi kita 2,5% dari apa yang kita dapat adalah harus dikeluarkan zakatnya. Kenapa kemudian harus dikeluarkan zakatnya? Harta ini akan menjadi kotor manakala kemudian zakatnya tidak dikeluarkan. Zakat justru menjadi pembersih, menjadi harta kita ini menjadi barokah, harta kita ini menjadi bersih. Lalu kemudian ketika dikasihkan untuk menafkahi keluarga kita, anak istri kita, insya Allah anak istri kita ini akan menjadi penurut, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dan bila tidak dikeluarkan zakatnya, maka kemudian harta ini akan tercampur menjadi kotor. Watasuma, kemudian berikutnya adalah watasuma Ramadan. Watasuma Ramadan. Yang berikutnya adalah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana yang sering kita dengar apa yang Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikum bagi kalian semua, asyam puasa. Maka ketika kita memeluk Islam ini sebagai agama kita, maka wajib bagi kita untuk menunaikan ibadah puasa. Lalu kemudian watahujjal baiti, dan pergi haji ke Baitullah. Ini stata'ta, tentu adalah bagi yang sudah mampu, ilaihi, untuk pergi haji, sabila, di jalannya. Jadi begitu laki-laki itu datang menanyakan tentang Islam, Rasulullah menjawab seperti ini. Qala, maka kemudian berkata laki-laki itu, sodakta, benar perkataan engkau. Jadi laki-laki itu pula yang bertanya kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah sudah menjelaskan
bahwa Islam itu adalah syahadat, bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan seterusnya, maka kemudian rajul itu menjawab, sodakta, benar perkataan engkau. Fa'ajibna, maka kami fa'ajibna, maka kami kagum, kami kaget, yas'aluhu, kepada laki-laki itu. Maka kemudian fa'ajibna, maka kami ini kaget, kagum, lahu, kepada laki-laki itu. Yas'aluhu, ia yang menanyakan kepada Nabi, wa yusaddikuhu, dan dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Jadi laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Jadi dia yang bertanya, tapi dia pula yang membenarkan. Sodakta, benar. Jadi subhanallah. Lalu kemudian waqala dan berkata lagi, bertanya lagi laki-laki tadi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Jadi yang kedua adalah pertanyaannya, rajul ini bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Fa akhbirni, maka kabarkan kepadaku, anil imani, tentang iman. Kala, menjawab atau bersabda siapa Nabi, antu'mina, bahwa sesungguhnya percaya, iman itu adalah percaya billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir atau kiamat. Wa tu'mina, dan ia percaya, beriman, meyakini, bil qadri khairihi wa syarrihi, dengan kadar atau ketentuan Allah yang baik dan yang buruknya. Iman adalah percaya kepada Allah, bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa, Tuhan yang wajib kita sembah. Bahkan kemudian sering kita baca ayatnya, Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah ini adalah esa, dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan seperti ini, harus yakin kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, bahwa Allah telah menciptakan malaikat-malaikatnya, dan malaikat-malaikat yang Allah tugaskan adalah untuk kepentingan kita, untuk membantu kita, agar kita ini menjadi abdan solihah, agar kita ini menjadi seorang hamba yang soleh, menjadi seorang hamba yang taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Allah ciptakan malaikat, dan kita harus mengimani bahwa itu adanya. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, pada kitab-kitab Allah kita wajib percaya. Dan terakhir yang diwahyukan oleh pada Rasulullah adalah Al-Quran. Maka kita wajib percaya bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber. Al-Quran adalah penuntun, petunjuk bagi kita semua untuk selalu senantiasa mengerjakan sesuatu hal berdasarkan dari apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-firmannya yang kemudian dibukukan menjadi kitab Al-Quranul Karim. Wa qala, maka kemudian laki-laki itu berkata, sodakta, benar engkau. Jadi laki-laki itu pula yang bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Rasulullah menjelaskan, begitu selesai Rasulullah menyampaikan, qala, rajul itu menjawab, sodakta, benar, benar engkau. Qala, maka kemudian laki-laki itu qala, bertanya kembali laki-laki, berkata siapa laki-laki itu, fa akhbirni, maka ceritakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku, anil ihsani, tentang ihsan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, anta budallah, yaitu bahwa beribadah, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan kamu tarahu, melihat Allah. Fa illam takun, maka jika kamu tidak dapat melihat, fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yaraka, pasti melihatmu. Jadi iman, Islam, iman, ihsan, iman, Islam, ihsan. Jadi harus ada ihsan. Kenapa? Bahwa apa yang kita kerjakan ini nambah yakin. Kenapa? Karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta budallah ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Walaupun kita tidak dapat melihat Allah, tetapi pastilah Allah akan melihat kita. Bahwa apa yang kita lakukan di alam dunia ini, tidak satu detik pun yang luput dari rekaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satu waktu pun
yang tidak terdeteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baik buruk apapun yang kita lakukan, semuanya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kita adalah pemimpin. Semua kita ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, maka kemudian ihsan ini menjadi penting saat ibadah kepada Allah, karena kita diawasi langsung oleh Allah. Maka insya Allah jika itu sudah tertanam pada jiwa kita, maka insya Allah kita akan melakukan segala hal ibadah, dilakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita telah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak akhbirni, laki-laki itu kembali bertanya, Pak akhbirni, ceritakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku anis saati, tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi bersabda, jadi laki-laki ini bertanya tentang hari kiamat, maka kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhbirni anis sa'a, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Hadirin yang kami muliakan, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah menjadi penting bagi kita, menjadi amat sangat penting, karena ini adalah sesungguhnya bocoran yang telah lebih awal disampaikan kepada Rasulullah, agar kita ini mawas diri, agar kita ini bersiap-siap gitu. Maka kemudian fa'akhqala, berkata laki-laki itu, bertanya laki-laki itu, fa'akhbirni, habarkan kepadaku anis sa'ah, tentang hari kiamat. Qala, bersabda siapa Nabi, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Bukankah yang bertanya ini jauh lebih mengetahui tentang yang ditanya? Rasulullah menjawab, bukankah yang bertanya itu lebih tahu dari apa yang ditanya? Bi'a'lama minas sa'il, bukankah lebih tahu dari yang ditanya? Qala, maka kemudian laki-laki itu berkata, Pak akhbirni, ceritakanlah kepadaku an amaratiha, tentang ciri-ciri daripada hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang kiamat, maka Rasulullah menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Bukankah yang bertanya jauh lebih tahu, jauh lebih mengetahui dari yang ditanya? Maka kemudian laki-laki itu bertanya kembali, Pak akhbirni an amaratiha, kalau begitu saya kabarkan kepadaku tentang ciri-ciri daripada hari kiamat. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amah rabbataha wa antara al-khufata al-aurata al-alata ri'a as-sa'i. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amah, yaitu bila melahirkan seorang amah rabbataha, kepada majikannya, wa antara al-khufah, dan bila engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, al-khufah al-aurah, tidak beralas kaki, al-alah, yang telanjang, ri'a asya'i, yang fakir, orang-orang yang pengembala kambing, yatabahawni, mereka adalah saling membanggakan diri, yatatawaluna, mereka pada bersaing, bermegah-megahan, fil bunyani, dalam membangun. Summan talaqa, kemudian laki-laki itu pergi, falabithtu, lalu saya terdiam, malian, pada masa yang lama. Thumma, kemudian Rasulullah qala, bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa laki-laki yang bertanya tadi? Dan Rasulullah bertanya pada sahabat Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa laki-laki yang bertanya kepadaku tadi? Gitu loh. Qala, maka kemudian Nabi bersabda, fa innahu, maka sesungguhnya laki-laki yang tadi adalah Jibrilu, malaikat Jibril, atakum, yang datang kepadamu, yu'allimukum, mengajarkan kepadamu, dinakum, akan agama kamu. Sungguh sangat luar biasa. Ternyata rajul tadi, malaikat Jibril tadi bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat, dan Rasulullah menyampaikan di antara tanda-tandanya adalah di akhir zaman itu, di antara tanda-tanda akan datangnya kiamat adalah di mana manusia berbondong-bondong membangun rumah, gedung bermewah-mewahan, sehingga kemudian dengan seperti itu dia akan lupa terhadap Sang Khalik, Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya membangun gedung yang mewah,
lalu kemudian tidak dipergunakan untuk sebaik-baiknya, bahkan kemudian dengan sebab itu ia lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis yang kedua ini kita dapat mengambil hikmahnya, mengambil pembelajaran apa yang telah Rasulullah sampaikan oleh hadisnya, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang beriman kepada Allah, Islamnya kuat, ibadahnya kuat, bahkan segala sesuatu ibadah yang kita lakukan maka kemudian disertai pula dengan ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ibadah kita menjadi makin hari makin lebih baik, makin hari makin khusyuk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aku lakum syukran. Sampai jumpa pada waktu dan lombang yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.